Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedita Saputri Ismail dengan NPM 073522111066. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Hairil Kurniari Sirajudin, Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah algoritma. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil dari laporan praktikum algoritma dan struktur data. Langsung saja di bab 1 ini, saya akan menjelaskan tentang struktur data, yang merupakan cara untuk menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database sehingga lebih mudah diakses. Yang datanya dapat berupa angka, huruf, simbol, dan lainnya. Dalam menyusun data juga terdapat beberapa istilah yaitu node dan indeks. Node adalah elemen yang terdapat dalam struktur data. Setiap node berisi pointer ke node selanjutnya. Sedangkan indeks yaitu objek dalam sistem database yang bisa mempercepat dalam proses pencarian data. Bab 2, variabel dan konstanta. Dalam proses pemrograman tipe data biasa digunakan untuk mendefinisikan suatu variabel atau konstanta. Variabel adalah memori yang dialokasikan dengan nama tertentu dan hanya bisa menampung data sesuai dengan tipe yang ditentukan. Sifat variabel adalah nilai yang dikandung akan mudah diubah sesuai dengan proses yang terjadi. Dan untuk konstanta sendiri adalah suatu memori yang dialokasikan dengan nama tertentu yang berisi suatu nilai yang memiliki sifat tetap yang tidak akan bisa berubah. Bab 3, selection dan looping. Struktur pemilihan atau selection merupakan struktur data dasar algoritma yang digunakan dalam program dan memerlukan proses pengujian suatu kondisi secara bersyarat untuk mengambil suatu keputusan. Apakah suatu baris instruksi akan dilanjutkan prosesnya atau tidak. Perulangan atau looping adalah suatu program untuk melakukan ulang atau mengulangi suatu proses sesuai dengan yang diinginkan. Pada bahasa pemrograman Java, kita mengenal dua macam perulangan atau looping, yaitu perulangan yang jumlah looping atau perulangannya sudah kita ketahui dengan pasti dan perulangan yang tidak kita ketahui jumlahnya. Bab 4, array. Array ialah kumpulan variabel yang mempunyai tipe data yang sama serta dinyatakan menggunakan nama yang sama, di mana setiap yang diakses dengan membedakan indeks array-nya. Array adalah variabel berindeks, dan array merupakan konsep yang penting pada pemrograman. Sebab array memungkinkan buat menyimpan data juga referensi objek pada jumlah yang banyak serta indeks, di mana array menggunakan indeks integer untuk menemukan urutan elemen-elemennya, serta elemen pertamanya dimulai dari indeks 0. Elemen keduanya mempunyai indeks 1 serta seterusnya. Bab 5, pointer. Pointer adalah sebuah variabel atau objek yang menunjuk ke variabel atau objek lainnya. Pointer hanyalah variabel yang menggunakan alamat memori. Memori tersebut dapat berasal dari variabel, objek, dan lain-lain. Dengan pointer digunakan untuk menunjuk ke memori yang ditunjuk. Suatu pointer dapat berisi alamat dari suatu variabel lain untuk dapat mengakses nilai yang ada di dalam variabel berpointer. Secara langsung dapat dilakukan dengan menggunakan operator. Ada dua operator pointer yang disediakan oleh Borland C++, yaitu operator reference dan adalah operator yang berfungsi untuk mendefinisi suatu variabel dalam pengganti memori. Operator reference atau biasa disebut dengan value pointed by. Bedanya dengan operator reference, operator ini akan menampilkan nilai yang terdapat dalam suatu alamat memori, bukan menampilkan alamat memorinya. Bab 6, stack. Stack adalah suatu koleksi atau kumpulan item data yang terorganisasi dalam bentuk linear, yang operasi pemasukan dan penghapusan datanya dilakukan pada salah satu sisinya. Sedangkan pengertian stack pada struktur data adalah sebagai tumpukan dari benda. Sekumpulan data yang seolah-olah diletakkan di atas data yang lain, koleksi dari objek-objek homogen, atau suatu urutan elemen yang elemennya dapat diambil dan ditambah hanya pada posisi akhir atau top saja. Bab 7, queue. Queue atau antrian merupakan kumpulan elemen yang pengisian dan penghapusan elemen yang dilakukan dari sisi atau gerbang yang berbeda-beda. Pengisian dilakukan dari gerbang belakang dan penghapusan gerbang depan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk queue mempunyai dua gerbang, yaitu gerbang depan dan belakang. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa queue mempunyai sifat tipe atau first in, first out.
yaitu elemen yang pertama masuk akan keluar pertama juga. Baiklah, itu hasil pemaparan laporan praktikum saya. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, habis. Oke.